Hobi kalian apa sih? Kalau saya sih ngevlog di motor ya. Nah, ada juga di depan saya ini hobinya sepertinya burung ya. Nah, ngomong-ngomong masalah hobi, jangan sampai hobi kita merusak pekerjaan kita ya. Nah, saya akan bahas ini kira-kira seperti apa. Tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa bemanis buatan. Kita mau ngobrolin masalah hobi ya tadi ya. Di depan saya tiba-tiba ada yang bawa itu burung. Ya udah biarkan, kita nggak usah nyinyir, nggak usah gimana, karena itu kan kesukaannya mereka gitu ya. Ada yang hobi burung, ada yang hobi main bola, ada yang hobi mancing, ada yang hobi apalagi futsal, bahkan ada yang hobi kawin, hobi nyopet, banyak lah hobi maya. Ngomong-ngomong masalah hobi, nah di sini saya punya hobi motovlog atau vlog di motor ya. Kira-kira saya mau bahas salah satu aja, tapi intinya mirip semuanya ya. Vlog di motor itu kira-kira menguntungkan atau merugikan sih? Oke, kita bahas ke peralatan dulu ya. Kalau kita mau ngevlog di motor, modalnya cuman ya kalau ada duit ya beli action cam. Kalau mau coba-coba dulu bisa pakai handphone dulu, berarti modalnya holder ya, dudukan handphone, chest strap nih yang di sini. Harganya mungkin ya 35 sampai 50 ribuan lah dudukannya. Lalu kalau mic-nya kan bisa pakai mic bawaan handphone ya. Atau kalau ada rezeki bisa beli action cam yang harganya 500 ribu mungkin, yang sudah dimod banyak lah di forum yang second. Lalu juga action cam ada yang 500 sampai sejuta lah, yang standar buat nyoba dulu mah nggak apa-apa, di sejutaan dapat lah. Pakai iCam internasional yang sudah dimod bisa, itu bagus tuh gambarnya. Atau Brika juga Bipro bisa, ada SPs, ada apalagi Kogan, banyak sih pilihan. GoPro Hero 4 juga udah murah sekarang, atau Yeelight ada bisa. Jadi seandainya kita pakai handphone ya udah nggak usah, modalnya cuma holder aja. Kalau pakai action cam bisa mungkin modal dulu ya, tapi menurut saya rugi nggak sih? Menurut saya seumpamanya ngevlognya nggak dilanjutin juga bisa dijual lagi, sebenarnya nggak rugi lah ya. Kan banyak tuh sekarang yang ini mau coba dulu senang atau enggak. Nah cuman yang pasti motovlog itu menurut saya sih jadikan hobi, jangan jadikan profesi ya. Karena kalau profesi harus identiknya dapat uang, wajib. Ketika nggak dapat uang pasti kesel gitu kan, pasti ya ini aja lah, agak ngedumel gitu ya. Nah ngomong-ngomong masalah hobi lagi gitu ya, jangan sampai hobi merusak pekerjaan. Jadi apa sih hobi saya? Udah jelas, hobi saya ngevlog. Hobi kalian apa gitu kan? Seandainya kita mau merubah hobi kita menjadi satu profesi atau jadi dapat penghasilan, ya apapun harus kita coba. Nggak bisa kita ya udahlah saya mau cari duit aja di hobi saya, belum tentu dapat juga. Nah ada baiknya kita tetap kerja aja, jangan ganggu kerjaan kita. Salah satunya ngevlog seperti ini. Bang, saya nggak ada waktu. Nggak mungkin nggak ada waktu kalau memang kalian mau nekuni bidang ngevlog. Nah ya kan, termasuk mancing, main bola dan lain-lain, selalu ada waktu untuk hobi. Nah saya pun sama, nggak berniat ngevlog dari dulu, nggak kepikiran ngevlog. Cuman karena sering naik motor, tiba-tiba saya kepikiran, nih keren nih kalau saya punya dokumentasi perjalanan gitu ya. Awalnya ya beli kamera yang murah dulu, yang harga 500 ribu. Saya ingat waktu itu saya beli Brika, tapi lama-lama kok gambarnya kayak kurang gitu ya. Pengen lah beli GoPro ya kan. Nah kesini seru nih, dapat senengnya gitu. Terutama ya itu tadi, hobi itu harus yang menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan bukan hobi. Bahkan ngevlog pun yang menyenangkan gitu ya, ketika dijadikan profesi itu udah nggak menyenangkan, karena tuntutan profesi aja. Apapun yang jadi hobi harus menyenangkan. Nah bagi saya ngevlog itu banyak keuntungannya. Satu, saya kerja di bengkel, bisa mempromosikan pekerjaan saya, dan alhamdulillah banyak yang datang ke bengkel. Akhirnya banyak yang tahu bengkel saya gara-gara saya ngevlog. Tambah temen juga kalau kemana-mana, oh mampir ke sini ya, minimal Jawa Barat mah udah banyak yang kenal lah.
Jadi kalau mampir kemana kita tinggal kabarin, alhamdulillah. Oh mampir sini ya, liwat aja mau dapet lah, liwat kopi, alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang saya nggak ngomong karena takut disuruh suruh mampir. Kebanyakan mampir nggak nyampe tujuan saya gitu kan. Mungkin dipilih beberapa saja yang kelewatan gitu ya. Nah, lalu juga apakah saya sekarang dapat AdSense? Alhamdulillah, AdSense adalah cukup buat beli kuota kayak gitulah, untuk sedikit modif motor atau untuk bensin gitu ya, tambah-tambah. Alhamdulillah. Dan itu dilakukannya bukan sehari 2 hari. Jadi tetap sampai hari ini saya menganggap bahwa motovlog itu atau vlog motor itu masih menjadi hobi, bukan profesi, meskipun sudah ada penghasilan. Nah buat teman-teman yang belum dapat penghasilan dari vlog, lanjutin aja. Kalau memang ini menyenangkan buat kalian, cari ilmunya gitu kan. Jangan sampai kita udah rajin ngevlog, wah nggak maju-maju, akhirnya nyahin vlognya. Apapun sebenarnya kalau kita gali pasti ada manfaatnya dan ada bisa jadi penghasilan. Salah satunya ada, saya mau cerita sedikit. Teman saya yang hobinya touring. Bentar, aduh sorry. Hobinya touring, dia seneng otak-atik lampu. Akhirnya sekarang dia jadi ahli pasang lampu bilet. Nah itu kan ada. Akhirnya sekarang dia nggak kerja. Sekarang dia hobinya ya pasang lampu bilet, lalu ya touring. Bahkan sekarang touringnya udah jarang karena banyak job dari pasang lampu bilet gitu ya kan. Akhirnya seperti itu. Lalu ada juga yang teman saya yang dulunya ya sering ngevlog, bukan dulunya, sekarang juga sampai sekarang ngevlog. Lalu dia sering otak-atik action cam, akhirnya dia jadi tukang mod action cam, tukang modifikasi pasang mic action cam. Lalu ada yang tukang servis action cam, ada yang tukang bikin mic, jualan online. Nah ada ya, kalau sudah penghasilannya lebih dari penghasilan pekerjaannya, biasanya dilepas, akhirnya jadi menekuni hobi rezeki dari hobinya tersebut gitu kan. Lalu ada juga yang hobinya dulunya motoran, ngevlog, lalu sekarang jadi pemain bola profesional. Banyak sekali yang seperti itu gitu kan. Nah termasuk ngevlog seperti ini. Jadi awalnya ngevlog, sekarang kalau kita hitung-hitung investasi ya beli alat gitu ya, kalau harganya 1 juta, kalau memang menyenangkan ya terus. Kalau seumpamanya toh modalnya juga bukan modal yang seperti usaha sewa tempat gitu ya, yang sewa tempat setahun ya, kalau usahanya nggak maju ya sewa tempatnya angus ya, bukan seperti itu. Kita kan modalnya beli barang. Nah hitung-hitungan saya seperti itu dulu, seperti itu. Hitung-hitungannya kan beli barang, beli action cam misalkan, taruhlah harganya 1 juta. Oh mahal, aduh. Saya pikir jangan ngomongin apa ya, seperti itulah ya. Saya ceritanya buat yang mau gitu kan. Apapun demi hobi pasti kita kejar. Orang yang mancing aja nggak semuanya uangnya banyak kok. Orang yang hobi main bola nggak semuanya uangnya banyak, tapi dia punya sepatu bagus. Tukang mancing punya apa, kail bagus yang mahal, saya nggak punya malah, kan seperti itu. Jadi kalau seumpamanya kita manfaatkan hobi tersebut, kita ambil positifnya, bisa dimanfaatkan dengan baik. Kayak saya reading, alhamdulillah di jalan sambil punya dokumentasi sama teman-teman buat kenang-kenangan nanti di masa tua gitu ya. Alhamdulillah kalau ditonton dapat AdSense, sedikit-sedikit juga nggak masalah. Kalau nanti udah gede baru berpikir hobi kita dijadikan profesi gitu. Nah jadi hitung-hitungan untung rugi tergantung dari sisi mana. Kalau bermanfaat ya menurut saya nggak rugi. Saya cerita sedikit dulu ya. Aduh sorry. Dulu saya beli drone, pertama kali saya beli drone harganya 17 juta. Yang pertama itu, yang DJI apa? Yang pertama itu rugi kalau dibelinya hanya, bahkan itu saya nggak mikir dulu beli drone, ya kan? Beli drone itu buat apa? Hanya buat touring aja mah ya rugi. Pada akhirnya saya pikirkan, oh ternyata orang-orang yang bikin video wedding, prewed atau ada event-event tertentu suka sewa drone. Akhirnya saya ulik tuh, saya belajar ya kan.
Dan alhamdulillah sekarang ya minimal sekali terbang satu baterai itu bisa disewa, ngambil gambar minimal 750.000 sampai 1 juta gitu kan. Lumayan tuh, kita cuman shoot mentahannya aja gitu kan. Jadi saya bilang hobi itu apa ya, dan itu nggak mengganggu pekerjaan saya tetap kerja seperti ini. Ini kan lagi sambil nge-vlog, sambil mau berangkat kerja nih, ya kan. Jadi manfaatnya bisa ada efeknya buat kerjaan juga. Dengan saya nge-vlog seperti ini, orang banyak nonton, akhirnya kepo. Nih orang siapa sih? Oh, kerjanya di bengkel. Oh, motornya Yamaha. Oh, ya sudah, nanti saya mau nge-vlog tapi pengen kenal sama orang tersebut. Akhirnya dia servis, pura-pura servis. Padahal mau nanyain tentang vlog, nggak masalah buat saya mah, ya kan? Dia bisa konsultasi tentang vlog, konsultasi juga tentang motor. Alhamdulillah jadi banyak temen gitu kan. Nah, jadi boro-boro merusak kerjaan. Malah kalau saya sih alhamdulillah ngebantu pekerjaan. Kalau yang hobi merusak pekerjaan mah kayak misalkan kita hobinya touring atau hobinya nge-vlog seperti ini. Udah tahu kerjaannya misalkan dari jam 7 sampai jam 5, pulang misalkan sampai maghrib, dia kontennya belusukan sampai nggak kerja, sampai banyak izin, sampai habis cuti, ya jangan, ya kan? Atau hobinya touringnya nggak tahu waktu gitu kan, dikit-dikit touring, ya nggak gitu. Itu mah apa, ngerusak kerjaan kalau kayak gitu mah. Jadi intinya hobi itu jangan merusak pekerjaan, itu aja poinnya ya. Bahkan kalau bisa hobi itu menghasilkan, jangan merugikan. Nah, nge-vlog seperti ini kan sebenarnya ya bagi sebagian orang ini nggak jelas, nggak ada manfaatnya. Tapi masa sih jutaan orang nggak bisa ambil manfaat dari konten saya gitu kan? Oh, ini bermanfaat nih. Pada akhirnya kan sekarang sudah berapa? 90.000 subscriber. Artinya channel saya masa sih nggak bermanfaat? Kalau nggak bermanfaat berarti kan nggak akan sebanyak ini gitu. Menurut saya sih banyak ini, mungkin menurut orang lain 90.000 sedikit, tapi bagi saya aduh ini udah perjuangan banget dapat subscribe segini. Dan saya nggak pernah kejar, ngalir aja udah, biarin gitu. Dan kalau masalah penghasilan mas saya alhamdulillah masih kerja gitu. Jadi ini mah ini hitung-hitung hiburan aja ini mah di jalan. Bahkan saya sedang lagi lihat-lihat nih konten apa lagi nih, karena motovlog itu jenisnya banyak ya. Ada yang ngasih tips, ada yang daily ride kayak gitu-gitulah. Saya lagi coba kembangkan lagi konten saya. Saya lagi seneng-senengnya di vlog ini, jujur aja. Nah, jadi seperti itu kira-kira buat saya. Daripada saya ketika luang mikirin sesuatu hal yang negatif, saya mendingan nah ini vlog saya diapain lagi ya gitu kan. Jadi ada semacam episode gitu, nggak berhenti gitu. Akhirnya mikirnya positif dan jadi kreatif kita. Nah, ini ada apa nih? Oh, waduh, mau belok ternyata guys. Nah, kayak gitu-gitu kan bisa. Salah satunya contohnya ojol gitu ya. Ojol banyak sekarang yang sambil ngevlog. Ya kita coba adu nasib lah. Tapi jangan. Nah, ini saya kembali lagi saya bilang, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Oh, orang ngevlog dapat duit banyak, akhirnya ngevlog nggak dapat duit, channelnya nggak berkembang, akhirnya nyerah. Coba kalau dibikin jadi hobi, awalnya kan pasti nggak dapat duit tuh. Kalau hobi, namanya hobi, dapat duit bahkan ngeluarin duit, pasti mau. Nah, kalau kita enjoy, biasanya lebih cerdas. Ketika cerdas, oh ada kereta, oi. Jadi kalau udah cerdas, biasanya kita pinter, maju gitu kan, berkembang, banyak akal, banyak ide gitu kan. Anjay, balap sama kereta guys, balap sama kereta nih, balap sama kereta. Alah, kereta teh 68 km per jam. Nih kereta Bandung nih. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Sekali lagi saya pesen jangan sampai hobi kalian merusak pekerjaan. Kalau bisa hobi itu mendatangkan rezeki, bahkan kalau bisa jadi profesi ya, biar hobinya menghasilkan. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai hobinya, biasanya lebih seneng, lebih seru gitu kan. Oke? Terima kasih sudah nonton. Next saya akan sambung lagi. Jangan lupa subscribe untuk informasi terbaru. Bye bye.